Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabar bos? Semoga sehat selalu serta diberi ketentraman. Amin. Untuk video kali ini saya akan coba bahas soal Michel Pirot, pembalap penguji Ducati. Dia membeberkan kesaksian yang mengejutkan atas apa yang didapatnya ketika pertama kali menguji Desmos edisi, serta peringatan keras Valentino Rossi untuk Yamaha dan pabrikan Jepang lainnya dengan MotoGP yang seolah menjadi era Ducati saat ini. Tanpa basa-basi, kita langsung OTW ke videonya berikut ini. Michel Pirot, pembalap penguji Ducati yang berusia 36 tahun itu pernah membeberkan fakta mengejutkan ketika dia pertama kali mengendarai motor Desmos edisi milik Ducati. Dia sedikit terkejut dengan apa yang dirasakannya saat itu. Bahkan apa yang dirasakan Pirot waktu itu seolah menggambarkan apa yang dirasakan seorang Valentino Rossi saat berada di pedok Borgo Panigale pada tahun 2011-2012. Di mana Valentino Rossi begitu kesulitan ketika berseragam merah kala itu. Dan itu pastinya di luar ekspektasi seorang The Doctor yang mengidamkan juara dunia dengan motor Italia. Rossi dengan GP11 dan GP12 terlihat sangat kesulitan kala itu. Dan itu memang faktanya. Rossi seolah kehilangan sebagian besar ritmenya di lintasan yang biasa dia terapkan dengan buas ketika membela Yamaha pada tahun sebelumnya, 2004 hingga 2009. Dia benar-benar tidak bisa menerapkannya di lintasan waktu itu. Perubahan radikal soal sasis pun sudah dilakukan dari sasis lama tipe monokok yang berevolusi ke tipe delta box yang perkembangan dan pemakaiannya berjalan hingga sekarang. Mutlak permasalahan Rossi dan Ducati waktu itu tertuju pada front end dan understeer kronis yang hanya bisa diatasi oleh Stoner. Memang terlihat jelas Rossi begitu kesulitan saat menaklukkan tikungan ketika membawa Ducati. Usahanya mengubah riding style juga tidak begitu membuahkan hasil. Semua yang dirasakan Rossi ternyata diperkuat oleh pembalap penguji Ducati, yaitu Michel Pirot, ketika dia membeberkan kondisi Ducati waktu itu. Berikut apa yang disampaikan Pirot setelah menjajal Ducati Desmos edisi untuk pertama kalinya ketika dia memulai karir sebagai pembalap penguji Ducati, tepat selepas kembalinya Rossi ke tim Garbutala pada tahun 2013 silam. Ketika saya mengujinya, saya mengerti mengapa Valentino gagal bersaing dengan Ducati, kata Pirot kepada GP1.com. Itu adalah sepeda yang ketika Anda memasuki tikungan dan tidak tahu apakah Anda akan mencapai pintu keluar. Ban depan tidak memberikan Anda kepercayaan diri dan pengendara normal. Dalam arti, mereka yang berkendara dengan ban depan seperti Rossi akan kesulitan, sementara Stoner yang berasal dari jalur tanah berkendara dengan ban belakang. Valentino tidak dapat membuat perbedaan karena Anda harus melampaui insting Anda. Tetapi ketika Anda mendorong, Anda terjatuh. Jadi Anda mengambil setengah langkah ke depan dan 2 langkah ke belakang. Ketika seorang pengendara kurang percaya diri, itu sudah berakhir, ungkas Michel Pirot. Kemudian, terbukti pada tahun 2013, Ducati nihil podium, tanpa Stoner, tanpa Rossi. Namun tim yang bermarkas di Pulknya Italia itu seolah menemukan celah yang bersinar terang dalam kegelapan ketika mereka mampu mendatangkan insinyur hebat, Gigi Dall'Igna, dari Aprilia pada akhir 2013 silam. Kemudian Desmos edisi GP15 versi Gigi Dall'Igna tercipta. Dan pengembangan terarah mulai dirasakan oleh tim merah tersebut ketika mampu meraih 9 podium bersama Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone sebagai pilotnya waktu itu. Tapi jangan lupakan nama Michel Pirot sebagai pembalap penguji sekaligus pengembang motor karena dia tahu dengan detail apa yang dirasakan dengan tunggangannya serta memberikan masukan untuk perbaikannya. Dan sampai saat ini terhitung Pirot telah melakukan 45 start MotoGP sebagai wildcard dan pembalap pengganti Ducati dengan finish terbaik keempat di Valencia 2018. Valentino Rossi meraih 9 kali gelar juara dunia itu telah menjadi ikonik bagi Yamaha dan MotoGP, serta telah menjadikan dirinya sebagai duta Yamaha. Belakangan ini, legenda MotoGP yang kini beralih profesi sebagai pembalap mobil itu memberikan perhatian dan komentarnya perihal MotoGP era sekarang. Dia menjelaskan tentang kemajuan teknologi dan perkembangan motor terutama untuk tim Ducati, di mana fakta telah berbicara bahwa tahun 2022 merupakan era Ducati,
dengan semakin sempurnanya paket motor mereka yang dibuktikan dengan hasil fantastis tahun ini. Di MotoGP, Ducati sahabat semua gelar, termasuk pencapaian gemilang Francesco Bagnaia dalam menjuarai MotoGP 2022, kecuali runner-up MotoGP yang mampu diraih Fabio Quartararo dari Yamaha. Dari faktor yang terjadi tahun ini, legenda MotoGP dengan 9 kali gelar juara dunia itu pun buka suara dan mengutarakan kekhawatirannya soal Yamaha yang memang terlihat kewalahan mengimbangi laju Ducati di lintasan, serta tim pabrikan Jepang lainnya termasuk Repsol Honda yang juga nampak kesulitan dalam pengembangan motornya. Yamaha selalu fokus pada keseimbangan motor yang cukup mudah dan menikung, kata Rossi. Tapi sekarang jarak ke Ducati itu penting. Saya harus mengatakan bahwa Ducati dalam beberapa tahun terakhir telah menyulitkan siapapun, dan semua pabrikan Jepang berada dalam kesulitan besar. Di Ducati mereka memiliki cara kerja yang agresif, banyak motor di lintasan, dan data dari semua orang, lanjut Rossi. Jadi mereka telah mengambil langkah maju, dan pabrikan Jepang harus memutuskan, karena permainan telah berubah. Kami membutuhkan lebih banyak uang, lebih banyak orang. Mereka harus memahami bahwa untuk menang, mereka harus berbuat lebih banyak. Ducati menuai manfaat dari pekerjaan Gigi Dalitnya, dan sekarang saya pikir itu adalah motor terbaik, pungkas The Doctor. Apa yang disampaikan The Doctor memang benar adanya, karena KTM dan Aprilia juga telah berkembang pesat. Jadi pabrikan Jepang wajib mengambil 2 atau 3 langkah ke depan untuk mendekati level Desmos edisi yang dimiliki Ducati saat ini. Saya akan coba tambahkan informasi tentang jadwal race MotoGP 2023. Dan saya harap informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Karena saya yakin kita semua pasti menunggu kejutan apa yang akan terjadi untuk musim 2023. Dan berikut adalah jadwal race untuk MotoGP 2023. Terima kasih banyak telah menonton rangkuman video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan tanda loncengnya. Tidak bosan untuk selalu saya ingatkan jaga ibadah kalian sesuai keyakinan masing-masing, serta selalu bahagiakan orang tua. Karena apapun mereka, siapapun mereka adalah malaikat yang dipilih Tuhan untuk kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for watching my video.